Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Iskandar, saya dari kelas 11 MIPA 3. Saya akan mempresentasikan peran Muhammad Hatta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta atau populer sebagai Bung Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar di Fort de Knok, Hindia Belanda, 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Dia adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peran sentral dalam berjuang kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS pada 1956. Dia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Soekarno. Selanjutnya, peran Muhammad Hatta dalam kemerdekaan ada 4. Yang pertama, yaitu merumuskan teks proklamasi. Yang kedua, mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi, menjadi Wakil Presiden Indonesia, dan memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Merumuskan teks proklamasi. Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, pria berdarah Minang ini turut menyusun naskah proklamasi. Muhammad Hatta diketahui menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi. Selain merumuskan naskah, Bung Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Bung Karno. Mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Dengan pakaian serba putih, Muhammad Hatta turun mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Kala itu, para pemuda mendesak Soekarno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun, Soekarno menolak membacakannya jika Hatta belum hadir. 5 menit sebelum upacara, Muhammad Hatta akhirnya hadir dan mengikuti upacara. Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden Indonesia. Setelah melangsungkan upacara proklamasi, Muhammad Hatta resmi dilantik sebagai Wakil Presiden pertama di Indonesia. Saat itu Muhammad Hatta bertugas dengan Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Indonesia. Dan yang terakhir, memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Meski telah resmi merdeka, Belanda masih enggan mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda masih berupaya merebut Indonesia lewat agresi militer hingga perjanjian nasional. Beruntungnya Indonesia memiliki sosok Muhammad Hatta. Berbekal tekad kemampuannya, Muhammad Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia di konferensi meja bundar. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.